Siang Pak Kuku dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara menjaga kestabilan keuangan dalam era pandemi. Yang pertama yaitu ada definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Darsono. Menurut Darsono, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu ada menurut Sartono. Menurut Sartono, manajemen keuangan yaitu manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Dan yang ketiga yaitu ada menurut Mustafa. Mustafa menjelaskan tentang keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Dan selanjutnya yaitu ada definisi keuangan menurut para ahli. Definisi keuangan menurut para ahli menurut Martono dan Harjito yaitu keuangan adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, menggunakannya, dan mengelolanya dengan tujuan tertentu. Yang kedua menurut Gitman. Menurut Gitman, keuangan merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada menurut Prawironegoro. Menurut Prawironegoro, keuangan adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan menggunakan modal secara efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian yaitu definisi stabilitas sistem keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gunadi, stabilitas sistem keuangan adalah suatu sistem yang saling berhubungan antara lembaga-lembaga keuangan dan pasar. Artinya, ketidakstabilan yang terjadi pada salah satu sistemnya akan berpengaruh juga pada bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua ada menurut Nasution dalam Sukrodin, mengatakan stabilitas sistem keuangan sangat terkait dengan kestabilan harga yang terkait dengan kestabilan moneter. Next. Kemudian ada jenis manajemen keuangan. Yang pertama yaitu financial decision. Financial decision adalah putusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan. Yang kedua, investment decision. Investment decision adalah masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. Dan yang ketiga yaitu dividend decision. Dividend decision adalah keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Next. Faktor pandemi terhadap perekonomian di Indonesia terkait adanya pandemi COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Next. Manfaat manajemen keuangan dalam menjaga kestabilan keuangan di masa pandemi. Satu, membantu perencanaan dan pemenuhan di era pandemi. Dengan manajemen keuangan yang baik, alokasi income dapat mengarah pada kebutuhan di masa yang akan datang di era pandemi ini. Dua, di saat membuat keputusan finansial yang besar di era pandemi, sangat memungkinkan tiap pribadi akan membuat keputusan finansial yang cukup besar dengan adanya manajemen keuangan yang efisien dan efektif, tentunya dapat menyiapkan uang untuk kebutuhan tersebut. Tiga, memberikan rasa aman di era pandemi. Dengan manajemen keuangan, tiap individu dapat merasakan kenyamanan dan juga lebih siap dalam menghadapi masa-masa sulit di era pandemi. Empat, mendorong pribadi agar lebih cerdas dalam mengelola pinjaman. Tentunya di masa pandemi ini sedang marah-marahnya peminjaman uang. Dengan manajemen keuangan, tiap individu dapat lebih cerdas dan selektif dalam meminjam uang di era pandemi. Next.
Dan yang selanjutnya adalah solusi tentang masalah menjaga kestabilan perekonomian yang tidak stabil. Yang pertama, dengan cara meminimalisir hutang piutang yang melebihi batas income pendapatan. Jika kita memiliki hutang atau cicilan dan sampai melebihi batas dari income pendapatan kita, karena kedepannya akan berat untuk kita mengatur dan menstabilkan keuangan kita. Yang kedua, dengan cara investasi. Karena investasi adalah cara yang dapat kita pergunakan untuk menuju ke tujuan keuangan kita. Baik sekali pilihan produk investasi yang dapat kita pilih sesuai untuk rencana keuangan kita. Dan yang ketiga adalah belajar berkomitmen dan membuang kebiasaan buruk yang mencangkut gaya hidup. Dengan belajar berkomitmen dan membuang kebiasaan buruk yang menyangkut gaya hidup ini, kita bisa mampu memperbaiki sistem keuangan kita agar jauh lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.